Hai teman-teman, welcome back to 11is2 Metode Senam Podcast. Bolehlah sindiran-sindiran untuk teman-teman di rumah biar mereka sadar diri gitu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dia Stefani. Saya Mika Seviana, Saya Nova Elsa Sihombi, dan saya Tia Kasinta Damani. Kali ini kami mengangkat tema yaitu Empowering Generation dengan subtema menuju generasi emas yang gimana weh? yang eksis Konsisten, optimis, dan berkebinekaan global. Nah, jadi kita masuk ke pengertiannya dulu lah. Kayak mana kita mau tahu caranya kalau nggak tahu pengertiannya gitu ya kan? Nah, pengertiannya menurut kalian itu apa sih Empowering Generation itu? Nah, aku dulu nih. Empowering generation itu, kalau lihat dari katanya empowering. Empowering itu berarti bisa memberdayakan. Generation berarti generasi. Berarti maknanya itu kan generasi yang bisa memperdayakan atau bisa mempengaruhi dan bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak. Nah, kalau dari Nova sendiri gimana? Saya sangat setuju dengan Mika karena dari kalimatnya empowering generation berarti itu sekelompok pelajar yang ingin mengubah dunia gitu untuk yang menjadi lebih baik, untuk mendidik anak-anak untuk menuju ke yang lebih baik, dunia lebih baik. Terakhir nih dari Tia, apa sih pengertiannya? Generasi atau generasi merupakan penerus ya kan, penerus bangsa kita ini ya kan. Pasti. Berarti penerus itu yang harus memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki sikap yang bertanggung jawab dan operatif. Nah, ini kan generasi, pasti ngomongnya ke manusia nih. Kalau manusia itu bisa disebut sebagai empowering generation itu ciri-cirinya kayak mana sih? Ciri-cirinya seperti berkarakter yang kuat dan memiliki wawasan yang luas, Berinteraksi sosial dan berelasi baik. Memiliki kecerdasan komprehensif, produktif, dan inovatif. Jadi sebenarnya empowering generation ini artinya kan memperbudayakan generasi. Nah, pastinya kalau memperbudayakan nggak semudah memperbalikkan telapak tangan gitu kan. Ya, Pasti kita punya tips-tips dong. Boleh dikasih tahu dong ke teman-teman di rumah tips-tipsnya gimana? Nah, jelas ada dong teman-teman. Yang pertama, konsisten. Konsisten merupakan salah satu sifat yang membuat kita lebih mandiri, bertanggung jawab, dan merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan. Yang kedua, optimis. Optimis itu berkeinginan kuat, berkemauan kuat, dan kita harus memiliki sikap kemauan dan pantang menyerah untuk meraihnya. Dan yang ketiga itu kebinekaan global. Dari namanya kebinekaan global berarti kita harus menghormati sesama dengan banyak perbedaan. Nah, walaupun kalian udah kasih tahu tipsnya nih kan, tapi ada aja kendala nih. Misalnya kita ini pembelajaran kan lagi banyakan daring ya kan guys. Nah, jadi pasti adalah rasa malas. Menurut kalian ada nggak sih peranan orang tua sama guru itu biar muridnya nggak malas, biar bisa melakukan tips-tips yang dari kalian yang bilang tadi gitu? Oke, kalau menurutku sih, dari orang tua, kan orang tua itu yang paling banyak menghabiskan waktunya bersama kita di rumah. Berarti orang tua bisa menemani kita ataupun memberikan motivasi. Kalau untuk guru itu bisa memberikan pembelajaran yang lebih interaktif. Misalnya kalau sedang daring, menggunakan virtual conference seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Jadi kita bisa saling bertemu dengan guru dan berdiskusi dengan teman juga walaupun melalui virtual. Kalau menurut Nova? Ya, kalau seperti peran orang tua itu juga penting banget. Seperti orang tua bisa mendampingi anaknya saat lagi belajar. Kalau anaknya lagi jenuh itu bisa dikasih motivasi agar anaknya semangat gitu, biarpun tidak bertemu secara langsung dengan teman-teman. Nah, kalau Tia terakhir apa sih peranan orang tua dan guru? Oke, peran orang tua bagi saya kalau di rumah kita lebih aktif atau lebih dekat dengan orang tua. Mungkin lebih mudah kita diajarin. Sekarang kan internet sudah ada, jadi kita tidak susah payah untuk mencari jawaban. Kalau kita misalnya malas, kita bisa searching Google. Kalau memang kita ada niat, kita bisa kita tengok dari buku atau bertanya langsung dengan guru kita. Nah, kalau guru, kita bisa langsung bertanya guru melalui internet yang kita miliki, misalnya melalui dengan WA. Kita bisa langsung bertanya dari guru bagaimana cara pekerjaannya. Jadi melalui internet kita juga mengerjakannya lebih cepat dan tanpa ada jarak yang memisahkan kita, walaupun masa online ini akan teman-teman. Pasti tuh. Oke, balik ke subtema tadi, aku kayak ada dengar kata eksis. Nah, maksud generasi eksis ini gimana sih? Generasi yang ikut-ikut tren gitu atau gimana?
generasi emas yang eksis itu gimana? Gitu, Wak. Ya kalau menurut saya generasi eksis di sini maksudnya generasi ya kita tahu perkembangan zaman, tetapi kita pandai membatasi diri kita. Jangan terikut-ikut gitu. Seperti Ya. kita jangan meninggalkan pendidikan kita. Oke. Ada dari unsur keagamaan ada juga nggak sih kayak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu? Ada nggak sih masuk tips-tipsnya untuk menuju generasi emas? Bukan hanya soal pendidikan, soal kerohanian juga pasti ada dong ya. Apa Pasti. tips-tipsnya? Kalau untuk soal religius itu kan sudah pasti tuh kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengerjakan setiap pekerjaan kita gitu. Usaha kita itu akan sia-sia kalau nggak dibarengi dengan usaha dan doa. Right and labora dong Iya, pasti. pastinya. Nah ini ada lagi booming nih 2045 ada apa namanya demograf ya. Kalian bisa jelasin nggak sih apa sih maksudnya demograf dan hubungannya ke empowering generation itu apa? Nah, di tahun 2045 akan ada yang namanya itu bonus demografi terjadi di Indonesia. Apa sih artinya? Artinya itu akan ada banyak penduduk Indonesia yang berusia produktif, yaitu usia kerja antara 15 sampai 64 tahun. Jadi, kita yang nantinya akan bertumbuh menjadi generasi-generasi penerus ini, kalau kita misalnya tidak memiliki kualitas, maka itu akan menjadi dampak negatif. Jika SDM kita ini tidak berkualitas atau malah kualitasnya buruk. Sedangkan jika SDM kita berkualitas baik, maka itu akan berdampak positif dan bisa memajukan Indonesia. Oke, berarti penting lah ya empowering generation ini untuk kita-kita. Teman-teman punya nggak tips, dorongan? Bolehlah sindiran-sindiran untuk teman-teman di rumah biar mereka sadar diri gitu, biar mendorong dirinya untuk jadi Biar generasi tidak ada emas. lagi kata malas ya kan teman-teman. Yang lain kasih dong Kita motivasi. harus mendorong diri kita sendiri untuk pokoknya dalam diri kita itu harus ada berkepikiran saya harus bisa gitu. Kenapa teman-teman yang lain bisa kita tidak Pasti bisa tuh, gitu. ya nggak boleh menyerah, harus yang kayak tadi subtema optimis gitu. Kalau Mika sendiri gimana sebagai murid teladan nih ya kan, Iya. yang itu lah kasih Jarak dong Ya mungkin uh, guru-guru bisa Iya, bagi kita teman-teman. sedikit, ya kan. berbagi tips dari Mika gitu loh. Apa motivasinya? Sindir aja mereka yang malas-malas, nggak apa-apa. Ya sindirannya kita berpikirnya ke negatif, ke Ke positif, positif. jangan yang ke negatif ya Negatif, teman-teman. Iya, oke. Jadi kan kita ini kan harus sadar diri lah ya. Kita ini sekarang bener. udah SMA dan kita ini sebenarnya sebentar lagi Akan akan menuju masa depan masa kita depan. ya kan. Jadi kita ini harus berusaha sendiri untuk masa depan kita sendiri. Jangan malas-malas. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa, kita cari cara gimana caranya supaya bisa. Karena kita ini harus juga belajar dari sekarang untuk bisa mengembangkan diri sendiri agar nantinya kita bisa bersaing di dunia yang semakin modern dan semakin canggih ini, supaya kita bisa menjadi generasi emas di 2045 nanti. Oke, jadi intinya itu mempersiapkan diri lah, jadilah generasi emas karena kita generasi bangsa. Kesimpulannya yaitu generasi emas ya banyak nilai plusnya, jadi dipangkas lah nilai-nilai yang negatif dari diri kita, memperbaiki diri gitu. Nah mungkin itu aja lah ya tips-tips dari kita tentang empowering generation ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan cepat sadar diri. Oke. Nah, sekian aja podcast dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oh ya, ini podcast kita untuk ulang tahunnya. tahun Metodis Boleh lah Senam, oke. ucapi pesan. Kita ucapi Selamat selamat ulang tahun kali dulu ya. Tuh, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun Metodis Senam yang ke-51. Nah, pesan kalian dong ke Metodis Senam. Maju terus, sukses terus, dan membangun generasi yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Amin, amin. Sekian Sekian podcast dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa. Bye-bye.